luasin hati, selalu ceria, tersenyum, muka enak dipandang, jangan muka garang, muka galak, muka mau makan orang, muka bawaannya mau siapa aja mau digigit sama dia. Kita harus luasin hati, jangan sempit. Jangan sempit hati kita, jangan benci sama orang, jangan dengki sama orang. Juga jangan mudah tersinggung sama orang. Ya, zaman begini ente mudah tersinggung. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, sifat orang munafik. Tiap ada omongan dianggapnya, itu omongan pasti nyindir saya, nyinggung saya. Sempit banget hati lo. Luasin hati. Luasin hati. Selalu tersenyum. Jangan selalu menganggap semua orang musuh, semua orang benci, curiga sama semua orang. Kenapa lo emang bikin salah kali? Emang ente dia selalu prasangka buruk, berbuat keburukan sehingga dia berprasangka buruk kepada orang lain, disangkanya orang sama kayak dia. Selalu bikin kejahatan, disangkanya semua orang jahat sama dia. Selalu dengki sama orang, dikiranya semua orang dengki sama dia. Nabi Muhammad SAW, beliau itu yahdarisu min ashabih min ghair an yatruk al-bashashata fi wujuhihim. Beliau selalu berwaspada, berhati-hati, tanpa meninggalkan sangka baik, tanpa meninggalkan keceriaan, senyuman di hadapan para sahabat-sahabatnya. Bukan kalau ketemu orang melotot aja, merengut aja. Yang enak muka senyum. Orang kalau murah senyum, biar kata mukanya jelek, enak dilihat. Kalau murah senyum, muka ganteng, kagak ada senyumnya. Jadi pengen ikut nguburin, ikut tahlilan. Ada orang dilema, bingung. Kenapa? Bingung. Mau tahlilan tapi orangnya masih hidup. Nah itu dia tuh. Mau ikut tahlilan tapi orangnya masih hidup. Muka yang gak ada senyumnya. Jadilah muka tuh muka ashabul jannah. Muka ashabul jannah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jangan muka ashabun nar. Wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Muka sial, muka yang gak enak dilihat. Muka yang merengut aja. Gak harus ganteng, tapi senyumlah. Orang ompong senyum enak. Atau ompong. Orang giginya lengkap, mukanya ganteng, kagak ada senyumnya, kagak enak. Gak enak dilihat. Mubazir, ketampanan pada diri orang yang gak punya senyum, mubazir. Boros. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ketampanan gak bisa nolong dia. Tuh. Bazir. Orang yang gak tahu bersyukur, dikasih muka tampan tapi nggak senyum, ada nggak bersyukur. Talagatil wajah, jadilah tuh katanya tuh sedekah walau antalga akhaka biwajhin talq, walaupun dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ramah, yang senyum. Yang ramah, yang senyum, ketemu orang. Orang senyum tuh kayak sedekah. Senyum kepada sahabatmu, sedekah. Wah, orang yang paling sebanyak senyum di wajah sahabatnya adalah Nabi Muhammad. Tersenyum kepada sahabatnya, tersenyum kepada muslim, tersenyum kepada munafik, tersenyum kepada kafir, tersenyum kepada semua orang, sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang yang belum masuk Islam melihat wajah Nabi Muhammad, wah enak wajahnya dipandang. Dia bilang, dikatakan olehnya, lamma ra'aituhu alimtu annahu laysa biwajhin kadzdzab. Begitu saya lihat, ini wajah bukan wajah pendusta. Utibil kalam, berucap yang enak, yang sedap, yang nikmat buat didengar.
Ini lagi musim haji. Dzulqa'dah, bentar lagi Dzulhijjah, musim haji. Allah Ta'ala bilang al-hajju ashhurun ma'lumat, faman faradha fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji itu hanya di bulan-bulan yang udah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ashhurul hajj. Barang siapa yang beribadat haji di bulan-bulan tersebut, fala rafath wala fusuq wala jidal. Enggak boleh berbuat atau berucap rafath dan fusuk, dan jangan jidal. Rafath wal fusuk syai'an jami'an li aqwal wa af'al qabihah. Itu dua hal yang tidak baik dari kata-kata, ucapan ataupun perbuatan yang enggak layak, yang enggak patut, yang jorok, yang cabul, yang kasar. Ada rafath dan fusuk. Wala jidal, hatta jangan jidal, jangan debat. Tibil kalam. Sayyidina Al-Ghazali ketika nyebut afatul lisan, dia sebut ada 20 afah, 20 penyakit lidah. Ada 20. Di antara penyakit lidah itu ada namanya mira. Mira itu adu mulut. Adu mulut, debat, jidal. Berdebat, berjidal. Hal yang nggak perlu didebat, ya sudah. Kalau emang mesti debat, mesti debat, oke. Debat sama orang kafir, urusan agama. Ada caranya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini urusan agama. Debat sama orang kafir. Jidal billati hiya ahsan, dengan metode, dengan cara yang al-ahsan, yang terbaik. Oh, ini nggak bisa diajak debat baik-baik, jangan debat, udah. Dia nggak kena, nggak mempan diajak debat baik-baik, jangan. Debatnya mesti kasar, mesti bawa kebun binatang semuanya, jangan. Yang diajak debat ente, ya, bukan hewan piaraan ente yang diajak debat. Kata, wala jidal, itu mantara kalmira wa huwa muhik. Man taraka al-mira wa huwa muhik banallahu lahu baitan fi wasatil jannah, wa man taraka al-mira wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Yang ninggalin perdebatan. Kenapa dia ninggalin debat? Karena dia benar cuma nggak mau debat. Maka Allah Ta'ala bangunkan untuk dia sebuah istana di surga yang tengah-tengah, yang tinggi. Yang ninggalin debat, perdebatan, dalam debat itu statusnya dia mubtil, dia salah. Dia tahu dirinya salah, tapi yaudah deh, nggak mau debat. Maka ini pun juga dapat pahala. Allah bangunkan untuk dia sebuah istana di surga yang paling bawah. Ya salam. Tibil kalam, orang tuh kalau pergi haji, begitu. Barang siapa yang jaga mulutnya dari rafath, fusuk, jidal, mau bulan haji ataupun bulan Safar, maka dia adalah orang yang berhaji sejati. Orang yang berhaji sejati kayak begitu. La rafath, wala fusuk, wala jidal. Fil hajj, maka dia dalam haji. Nabi ketika nyebut haji mabrur, yang nggak ada balasan baginya kecuali surga, kharaja min dzunubihi kayami waladatu ummuh, keluar dari dosa-dosanya seperti hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Maka ditanya, wa ma birruhu ya Rasulullah, apa sih yang poin yang membuat haji seseorang jadi mabrur itu apa? Birruhu it'amut ta'am walinul kalam. It'amut ta'am walinul kalam, gemar ngasih makan orang, berbagi. Hajinya dia berbagi sama orang, ngasih makan orang. Walinul kalam, kata-kata yang lembut, yang santun. Rifik mawudi'a fi syai' illa wazanah, wa manuzi'an syai' illa wasyanah. Tidaklah kelembutan, kesantunan dalam tutur kata
diletakkan dalam suatu perkara, melainkan menjadi mahkota atas hal tersebut, menjadi indah. Lemah lembut, kesantunan diletakkan dalam dakwah, wah, menjadi berhias dakwah tersebut, menjadi mahkota. Tapi tidaklah kesantunan dicabut dalam suatu perkara, baik itu dakwah kah, amar ma'ruf kah, nahi mungkar, dicabut rifik, dicabut kelembutannya, melainkan menjadi cacat, menjadi rusak, rifik. Segitu kalau lemah lembutnya itu enggak menjurus kata-kata yang haram. Tapi kalau udah terjerumus dalam ucapan-ucapan yang haram, ghibah, namimah, kizib, sibab, syatem, cacian, makian, provokasi, gosip, maka itu namanya bukan dakwah yang jalannya Nabi. Ya, qul hadhihi sabili, kata Rasulullah tentang dakwah, ini adalah jalanku ngajak orang ke Allah. Kalau udah isinya cacian, makian yang haram, itu udah bukan lagi jalannya Nabi. Sabili syaitan, jalannya syaitan. Udah bukan lagi kalimatnya Allah, akan tetapi udah jadi kalimatnya setan, udah berubah. Pembicaranya bukan lagi penyambung lidahnya Rasulullah, tetapi penyambung lidahnya setan. Bukan lagi pewaris Nabi Muhammad, tetapi menjadi pewarisnya syaitan yang terlaknat. Waliyadzubillah min dzalik. Hakadha. Tapi kan kita nahi mungkar. Nabi Muhammad nahi mungkar. Sayyidina Abu Bakar nahi mungkar. Sayyidina Umar nahi mungkar. Sayyidina Ali nahi mungkar. Ya, Sayyidina Utsman nahi mungkar. Wali Songo nahi mungkar. Aulia wa salihin nahi mungkar. Tapi kalau setan bukan nahi mungkar namanya. Setan namanya mungkar yang mesti dinahi. Cacian, makian itu bukan nahi mungkar. Mencaci orang bukan nahi mungkar, tetapi adalah kemungkaran yang mesti dinahi, yang mesti dicegah. Lagian orang berakal mana sih yang naruh orang gila, orang mabok dipersilakan di mimbar-mimbar dan di masjid mereka? Emang lu panitianya kegatelan? Emang panitianya nggak waras? Dia ngundang orang gila. Emang sama gilanya? Atau emang punya misi untuk nyebarin kegilaan syaitan di masyarakat, di lingkungan? Nggak kata. Orang yang paling gila adalah ketika orang gila bergendang, dia yang berjoget. Yang joget lebih gila lagi. Ma'arid anil jahilin da'adzahum. Tibul kalam, berucap yang enak, yang lembut, kayak Nabi Muhammad. Kata Nabi kayak saya. Hah? Nabi kayak ente? Nabi yang mana? Muhammad yang mana? Rasul yang mana? Kita kalau ngelihat dakwahnya Al-Habib Umar bin Hafidh, langsung kebayang kayak Rasulullah, keingat Rasulullah. Ada Al-Habib Ali Al-Jufri bilang, saya baca kitab di hadapan guru saya. Ya, mulai dari Masyra' Rawi, mulai dari kitab-kitab managib, mulai dari bahkan sampai Syama'il Muhammadiyah punyanya Imam Tirmidzi. Itu ketika saya baca itu managib, sungguh saya melihat seolah-olah itu diterjemahkan dalam perbuatan dan kelakuan dan keseharian guru saya. Subhanallah. Ini sekarang apa yang dia lakukan mewakili Nabi Muhammad, mencerminkan Nabi Muhammad atau enggak? Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, mencerminkan siapa? Oke, jangan heran
Ya kalau ada orang-orang bodoh yang ketika ngelihat ucapannya ini nggak mewakili Nabi, ucapannya nggak mewakili Nabi, ucapannya nggak mewakili solihin, para aulia, ucapannya nggak mewakili ahlul bait, kagak. Yang terwakili dengan ucapan dia, dengan akhlaknya dia, yang terwakili adalah iblis, bukan Nabi Muhammad. Makanya dia bilang, wah ini silsilahnya kepada Nabi Muhammad, silsilah ilmu kepada Nabi Muhammad. Enggak, lu jangan ngaku silsilah ke Nabi Muhammad. Orang nggak percaya, bingung, nggak mungkin orang bersilsilah ke Nabi kayak begini, enggak. Masa kelakuannya, masa ucapannya, masa sifatnya kayak begini. Cocoknya bersilsilah ke Fir'aun, oh orang percaya. Ya, bersilsilah ke Namrud, oh pantas percaya. Tapi bersilsilah ke Nabi kayak begini, nggak masuk tuh di akalnya tuh orang. Akibat apa? Yang ditikam bukan nasabnya, bukan silsilahnya, tapi akhlaknya. Gara-gara akhlak yang buruk, sifat yang buruk, perangai yang buruk, yang kena maki gurunya, kakeknya, salafnya. Ente yang mencoreng, mukanya Faqihul Muqaddam. Al-Faqihul Muqaddam nggak ada salahnya. Lu yang mencoreng mukanya Faqihul Muqaddam. Al-Imam As-Saqqaf nggak ada salahnya. Lu yang mencoreng mukanya Al-Imam As-Saqqaf. Al-Imam Abdullah Al-Haddad nggak ada salahnya. Lu yang mencoreng, yang taruh kotoran di mukanya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Imam Al-Muhajir nggak ada salahnya. Lu yang mencoreng mukanya Al-Imam Al-Muhajir. Al-Imam Ubaidillah nggak ada dosanya. Ente yang mencoreng mukanya Imam Ubaidillah. Ente yang mencoreng mukanya Imam Ali bin Ubaidillah. Ente yang mencoreng mukanya Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Al-Hasan, Al-Husain. Waliyadzubillah min dzalik. Karena akhlak yang enggak yang enggak sesuai dengan mereka. Andai akhlaknya, ilmunya enggak sesuai, ya udah lu diem deh. Tapi mulut berkoar, adolah saya mewakili mereka, saya jubirnya mereka, saya sama mereka sama, beda. Tapi orang dulu tuh, mereka para wali-wali yang disebutkan Ahlul Baitul Thahir, ilmunya luar biasa, bikin orang kagum. Yang ilmunya nggak terlalu luar biasa, ibadatnya yang terlalu luar biasa, yang bikin orang kagum terhadap ibadatnya. Ilmunya sedang-sedang aja, ibadatnya sedang-sedang aja, akhlaknya yang luar biasa, yang di luar nalarnya manusia, yang bikin orang kagum. Nah, sekarang ilmunya kagak, ibadatnya yang boro-boro bikin kagum, wala akhlaknya bikin kagum. Terus mau bikin orang kagum tuh, mau bikin orang cinta, apa? Dengan apa yang bikin orang cinta? Dengan kata-katanya yang kotor, dengan budi pekertinya yang buruk, dengan takabur, dengan kesombongannya lah. Bukan itu. La ilaha illallah. Tibul kalam, khafdul janah, merendah, tawadhu', linul janib, mengayomi semuanya, mencintai semuanya. Ngelihat hatta sama orang tukang maksiat. Dibilang ke Imam Al-Hasan bin Salih Al-Bahr, Habib Hasan bin Salih bilang, ya Habib, orang-orang pada maksiat sumpahin mereka. Diangkat tangannya, Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan itu manusia-manusia di dunia, maka gembirakan mereka di akhirat. Dan kenapa kita minta sumpahin malah didoain? Bilang ya, tidak ada jalan untuk mereka bisa bergembira di akhirat kecuali kalau mereka taubat balik ke jalannya Allah Ta'ala. Subhanallah, digerakkan hatinya pada taubat semuanya. Kata rahmat yang tulus kepada semuanya, linul janib, kepada ikhwanikal mu'minin, bersikap cinta. Al-mu'min hadha ya'laf wa yu'laf, ya'laf wa yu'laf. Diajarkan ta'alluf bihim,
cinta sama orang, bukan bawaannya tuh udah temperamental kepada orang lain. Orang yang temperamen kepada orang lain kayaknya mesti punya penyakit mental. Bawa ke mana namanya, ke apa namanya, dokter apa itu namanya, psikiater, mesti berobat. Mudarah sama orang, perlu mudarah. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahu waliyyun hamim, la tastawi alhasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Akhlak yang luhur, nggak sama kebaikan dengan keburukan. Balas dengan sesuatu bukan yang baik, sesuatu yang terbaik. Dijawab, dibalas dengan sesuatu yang terbaik. Apabila antara engkau dengan suatu orang ada permusuhan, memusuhi engkau dia, maka ka'annahu waliyyun hamim, bagaikan sahabat yang hangat, yang dekat. Subhanallah. Sampai terhadap orang-orang yang berlaku kurang ajar terhadap Nabi, bagaimana Nabi diarahkan untuk bersikap kepada mereka, diajarkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, maafkan mereka, doain mereka, mohon ampunan Allah bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah, libatkan mereka, ajak. Syuf hadzal akhlaq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha mudarah darihim ma dumta fi darihim mad dunya illa dar mudarati. Mudarah, apa itu mudarah? Mudarah badlud dunya li ajli din. Amal mudahana badlud din li ajli dunya. Hadhi mudahana tercela, mudarah terpuji. Mudarah dengan niat mudarah tersebut mengambil hati orang, berbuat baik, bersikap baik kepada orang dengan niat untuk memperbaiki mereka, untuk istiqamah di dalam agamanya, untuk mendamaikan, mengakurkan. Yang bikin baik, puji kebaikannya, tanpa berlebihan. Yang bikin buruk kepada engkau, ya jangan lirik, maafkan. Yang perlu dinasihatin, nasihatin dengan lembut, dengan kasih sayang. Terus nasihatinnya bukan di mimbar, bukan di podium atau di medsos. Nasihatin orang, wah di medsos. Begitu, dia bikin satu episode khusus ya untuk nasihatin kepada Bapak Fulan. Ngapain? Jangan, nasihatin sendirian fi khalwah. Hakadha wallahu a'lam.